Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين عباد الله، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Walhamdulillah, kembali kita dipertemukan di majlis ilmu yang mudah-mudahan setiap majlis ilmu yang kita hadiri, yang kita mendengar padanya, menjadi sebab keberkahan umur kita semua dan menjadi sebab datangnya hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana telah kita ketahui bersama bahwasanya dalam hidup ini yang paling kita butuhkan adalah hidayah, yang mana hidayah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kepada seluruh manusia. Allah hanya berikan kepada sedikit dari kalangan manusia, yaitu khusus bagi orang-orang yang berusaha mencarinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, وَمَنْ جَاهَدَ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Maka barang siapa yang berusaha, jahada fina, berusaha menempuh perjalanan untuk mencari hidayah, lanahdiyannahum subulana, niscaya kata Allah, kami akan berikan kepadanya hidayah menuju jalan kami. Di sini Allah memberi catatan kepada kita semua, untuk mendapatkan hidayah butuh mujahadah, butuh kesungguh-sungguhan. Tidak seperti yang namanya Fir'aun dan Qarun, tidak ada kesungguh-sungguhan mencari hidayah. Tidak pula seperti Abu Jahal, Abu Lahab, yang tidak ada kesungguh-sungguhan mencari hidayah, dan bahkan mereka tidak mau mendengarkan, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini kita sebutkan tentang keutamaan salat, terutama salat at-tahajjud, salat at-tahajjud. Yang mana salat tahajud ini adalah salat di malam hari yang dilakukan seseorang terutama setelah tidurnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran keutamaan salat tahajud. Dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya kata Allah, orang yang bertakwa di dalam surga tinggalnya, di dalam taman-taman surga, wa uyuni, dan mereka di dekat mata air. Jadi tinggal di dalam surga
yang di dalam surga itu di tamannya banyak mata air. Jadi Allah menyebutkan surga ditambah mata air. Kenapa disebut ditambah mata air? Ternyata memang setelah diteliti, mata air ini membawa ketenangan. Karena ada dikisahkan arsitek luar negeri sana yang dia mencoba membangun rumahnya yang lantainya itu dibikin air-air yang mengalir, atau di dalam rumahnya dibangunnya air-air, dibikinnya air-air mengalir. Maka selepas dia bekerja lelah, ketika dia masuk ke rumahnya yang penuh dengan aliran air, yang terdengar suara gemericik air, dia merasakan bahwasanya aliran air yang dia dengar dan dia rasakan di dalam rumahnya itu membuat sesuatu yang berbeda, menghilangkan rasa lelahnya, membuat ketenangan dalam hatinya. Ini keutamaan yang dirasakan orang-orang yang mencoba. Ini baru mencoba di dunia, membuat di dalam rumahnya aliran air. Jadi di lantainya ada aliran air, lantainya transparan, di bawahnya ada air yang mengalir. Ternyata hal itu memiliki nilai lebih di rumah seseorang. Makanya dulu dikisahkan tentang istana kerajaan Nabi Sulaiman. Rumah Nabi Sulaiman itu ketika Ratu Bilqis atau Balqis ingin memasuki kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Balqis itu dikisahkan mengangkat pakaiannya, khawatir basah. Ternyata lantai Nabi Sulaiman itu kerajaannya seperti air yang mengalir. Begitu indahnya lantai ketika itu. Dan beginilah gambaran surga. Mereka di dalam surga, di bawahnya tajri min tahtihal anhar. Di dalam surga yang di bawahnya mengalir air-air. Ma'atahum rabbuhum innahum kanu akhidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima pemberian Robnya. Jadi di dalam surga mereka mendapatkan pemberian Robnya. Innahum kanu qalilum qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah mengatakan ciri-ciri orang yang masuk surga itu, kata Allah, yang pertama, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dahulu ketika di dunia mereka suka berbuat baik, suka mendermakan hartanya, kalau ketemu suka tersenyum, kalau ketemu ramah, kalau ada masalah sabar, kalau ditimpa cobaan dia berhusnudzon kepada Allah. Intinya orang yang tinggal di surga itu ada dua ciri-cirinya, kata Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka prinsip hidupnya bagaimana jadi orang muhsin, orang baik. Jadi bangun tidur sampai tidur lagi, yang ada di kepalanya dia berbuat baik. Berbuat baik kepada anaknya, istrinya, berbuat baik kepada keluarganya, kepada suaminya, kepada temannya, dan orang-orang ada di sekitarnya. Ini ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, kata Allah, ciri-ciri penghuni surga itu kanu qalilan minan laili ma yahja'un. Mereka itu, kata Allah, di dunia itu sedikit sekali tidurnya. Kanu qalilan minan laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya. Maksudnya suka salat tahajud di malam hari, suka menghidupkan malam, qiyamul lail, suka menghidupkan malam dengan salat, menghidupkan malam dengan berzikir, beristighfar, dengan membaca Al-Quran.
Yang ketiga, ciri-ciri mereka kata Allah, wa bil asharihum yastaghfirun, adalah suka memohon ampun kepada Allah di waktu pagi sebelum terbit fajar. Ini 3 ciri-ciri yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang siapa orang bertakwa itu. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minan laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Dari 3 ciri-ciri ini menjelaskan, Allah menyebutkan tentang 3 ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Ini sangat jelas menjelaskan kepada kita semua keutamaan salatul lail, keutamaan salat malam, keutamaan salatul tahajud. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, mereka itu akan tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seseorang memahami hal ini dengan baik, meminta kepada Allah agar dimudahkan untuk salatul tahajud, karena tidak semua orang dimudahkan. Hanya orang-orang yang akan tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimudahkan untuk menjalankan salatul tahajud. Kemudian kita sebutkan di sini beberapa keutamaan salat malam yang lainnya. Yang pertama, keutamaan salat malam itu lebih baik daripada onta merah. Salat malam keutamaannya lebih baik daripada onta merah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan bantuan untuk kalian dengan suatu salat, yang salat itu kata Nabi lebih baik bagi kalian daripada onta merah. Apa itu? Yaitu salat malam, yaitu salat witir. Waktunya waktunya setelah salat isya sampai terbitnya fajar. Itu waktunya. Barang siapa yang salat di waktu itu, salat itu lebih baik daripada onta merah. Ini keutamaan salat al-lail atau salatul tahajud. Yang kedua, keutamaan salatul lail atau salatul tahajud adalah akan menambahkan kemuliaan seseorang di sisi Allah. Disebutkan dalam hadis, malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, syaraful mu'min qiyamul lail." Wahai Muhammad, sesungguhnya kemuliaan orang yang beriman itu adalah qiyamul lail, menghidupkan malam. Jadi kemuliaan orang yang beriman akan semakin besar di sisi Allah dengan menghidupkan malamnya, Yang ketiga, keutamaan salatul lail atau salatul tahajud adalah mendapatkan kamar di surga. Rasulullah mengatakan sesungguhnya di surga itu ada kamar yang bisa terlihat bagian luarnya dari dalamnya, dan bisa terlihat bagian dalamnya dari luarnya. Begitu indahnya kamar ini. Kamar yang luar biasa keindahannya, tidak bisa kita bayangkan. Ini hanya berita saja, tidak bisa kita bayangkan bagaimana indahnya. Singkatnya, saking indahnya, bagian dalamnya terlihat dari luarnya, bagian luar terlihat dari dalamnya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, keutamaan salatul lail atau qiyamul lail atau salatul tahajud adalah sebab diselamatkan seseorang dari siksa neraka. Jadi barang siapa yang salat di malam hari, akan diselamatkan dia dari panasnya
siksa api neraka. Kemudian disebutkan lagi keutamaan salatul lail, qiyamul lail adalah menjadi sebaik-baik manusia. Disebutkan di dalam hadis, inna Abdullah rajulun salih la kana yusalli min al-lail wa ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli min al-lail. Sebaik-baik hamba adalah Abdullah kalau kiranya dia mau sholat malam. Jadi kalau pengen jadi hamba terbaik di sisi Allah, ternyata resepnya adalah menghidupkan malam. Jadi kalau kita jarang hidupkan malam, berarti kita ini belum mendapatkan predikat hamba terbaik. Karena hamba terbaik atau sebaik-baik laki-laki adalah seseorang yang menghidupkan malamnya. Kemudian berikutnya keutamaan salatul lail atau qiyamul lail adalah terlindung dari gangguan setan. Jadi siapa saja yang menunaikan qiyamul lail, maka dia akan terpelihara dari gangguan setan. Dan dia bangun di pagi hari dalam keadaan bersih jiwanya. Jadi kalau ingin membersihkan jiwa, di antaranya cara sholat malam. Kemudian dia akan bangun di pagi hari dalam keadaan segar. Tapi gimana kalau biasanya sholat malam ini bangunnya malah tambah ngantuk? Berarti belum biasa, biasa. Kalau bangun pagi masih ngantuk, itu belum terbiasa berarti. Baru sepekan sekali, atau bisa jadi baru setahun sekali tahajudnya. Wajar dia ngantuk. Sebaliknya, siapa saja yang meninggalkan salatul lail, qiyamul lail, salat malam, maka dia bangun di pagi hari dalam keadaan jiwanya dililit kejelekan, kemalasan untuk beramal soleh. Jadi makanya kita ada semangat amal soleh karena terbiasa meninggalkan salat malam. Bangun pagi bukan baca Quran, yang dipikir hanya kerjaan. Bangun pagi yang dipikirkan kesibukan dunia. Bangun pagi gimana supaya tidak terlambat ngantor. Itu saja dipikirkan tiap hari. Kenapa demikian? Karena memang tidak ada semangat untuk beramal soleh. Sebabnya dia suka lalai dari bermunajat di malam hari. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah SAW tentang seseorang yang tidur semalaman. Diceritakan kepada Rasulullah, ada orang yang tidur semalaman. Semalam suntuk kerjanya tidur saja, tidak ngapa-ngapain. Bangun sudah terbit fajar atau bangun kesiangan. Maka Nabi mengatakan, orang yang nyenyak tidur di malam hari, hanya tidur saja yang dilakukan di malam hari, itu orang sebenarnya sudah dikencingi setan telinganya. Nah, berarti di sini orang yang kerjaannya cuma pandai tidur di malam hari, itu adalah perbuatan yang tercela. Kenapa? Karena dia telah mempersilahkan setan kencing di telinganya. Maka kalau sudah dikencingi setan, tersumbat lubang telinganya, maka wajar tidak bisa dibangunkan lagi. Nah, terus kalau tidak tersumbat, emang ada yang bangunkan? Ada. Disebutkan dalam hadis, malam itu kata sahabat Talha, malam itu akan membangunkan orang yang biasa sholat malam. Malam itu yang bangunkan. Makanya jangan kaget kalau orang yang biasa sholat malam tiba-tiba besok mudah bangunnya, besok mudah lagi bangunnya. Karena memang kata sahabat yang mulia, malam itu makhluk ciptaan Allah. Maka barang siapa yang biasa menghidupkan malam, maka malam berikutnya akan membangunkannya. Jadi yang membangunkannya itu malam berikutnya. Disebutkan yang berikutnya, keutamaan salat malam adalah Allah akan mengabulkan doanya. Jadi orang yang sering salat malam akan mustajab doanya. Rasulullah mengatakan, di waktu malam itu terdapat suatu saat di mana Allah mengabulkan doa, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia.
Jadi Allah disebutkan oleh Nabi yanzil, turun ke langit dunia setiap malamnya. Nabi turun ke langit dunia setiap malamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala lewat tengah malam, adakah orang yang berdoa malam ini agar aku kabulkan doanya? Berarti Allah mencari, Allah menanyakan siapa yang berdoa di sepertiga akhir malam. Dan ternyata ketika Allah mencari-cari, tidak ketemu dengan kita. Kenapa? Ya kita tidak hadir, tidur. Ketika dicari-cari hamba-hambanya, ternyata cuma kita yang tidak hadir. Kenapa? Karena keasikan tidur. Kira-kira kalau sebuah perusahaan sedang cari-cari bawahannya, terus bawahannya ketahuan tidur, kalau sekali dua kali diapakan kira-kira? Bisa SP1, dikasih peringatan. Setiap hari oleh bosnya dicari, kira udah tidur terus. Bukannya kerja malah tidur. Maka lama-lama yang seperti ini bisa jadi dipecat oleh bosnya. Bayangkan kita tiap malam dicari oleh Allah. Mana hamba-hambaku yang berdoa malam ini? Siapa dari hamba-hambaku yang meminta malam ini akan aku kabulkan, kata Allah. Ternyata sudah dicari-cari, kita pun masih tidur juga. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak pernah tidur. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah ngantuk, selalu menyaksikan perbuatan hamba-hambanya dan menunggu hamba-hambanya berdoa. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menanti doa kita semua. Allah senang dengan orang yang berdoa, terutama berdoa di sepertiga akhir malamnya. Maka barang siapa yang memohon kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan permohonannya. Barang siapa yang memohon ampun, aku ampuni dosa-dosanya. Intinya Allah berikan pengabulan doa sampai terbit fajar. Jadi kalau kita bangun, misal azan subuh 4:30, bangun jam 4, jam 4 sampai 4:30 itu waktu pengabulan doa. Sampai terbit fajar Allah mengabulkan doa. Makanya orang yang beriman itu ciri-cirinya memohon ampun di waktu sahur. Karena memang waktu sahur waktu mustajab doa. Jadi kalau ditanya waktu malam mulai kapan mustajab doa? Jawabnya dari sepertiga akhir malam sampai azan subuh. Jadi kalau sudah azan subuh sudah selesai waktu mustajab doa di waktu malamnya. Kemudian disebutkan oleh Imam Nawawi, hadis ini menetapkan adanya waktu dikabulkan doa. Dan waktu dikabulkan doa setiap malam. Setiap malam mengandung dorongan untuk kita semua hendaknya berdoa setiap malam. Terutama sebelum sahur, agar mendapatkan waktu mustajab berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian sedikit lagi dari keutamaan orang-orang yang sholat di malam hari. Sebenarnya ada sekitar 22 keutamaan sholat di malam hari. Kita sebut yang berikutnya, diantaranya adalah orang yang sholat di malam hari, kata para ulama, akan lebih berwibawa, diangkat oleh Allah derajatnya. Disebutkan dalam berkata seorang tabi'in, Wahab bin Munabbih, qiyamul lail, orang yang sholat malam akan membuat orang yang rendah menjadi mulia. Qiyamul lail yushrifu bihil, akan memuliakan seseorang dengannya, wa ya'izzu bihi al-dhalil, dan akan membuat orang yang hina menjadi berwibawa.
Jadi kemuliaan orang beriman itu adalah salat malamnya. Makanya Rasulullah hampir-hampir tidak pernah meninggalkan salat malam. Minimal ya, salat witir minimal salat witir. Nabi tidak pernah meninggalkan seumur hidupnya. Seandainya Nabi tertidur di malam hari tidak sengaja, maka Nabi mengganti di pagi hari. Begitulah Rasulullah sangat menjaga salatul lail, qiyamul lail, terutama salatul witir atau salatul tahajud. Bahkan disebutkan dalam beberapa ayat di Al-Quran dan hadis bahwasanya Rasulullah diwajibkan untuk salatul tahajud, dikarenakan salat tahajud ini adalah kebiasaan para nabi dan rasul. Jadi kalau ditanya apa kebiasaan para nabi dan rasul, adalah salatut tahajud. Maka barang siapa yang dimudahkan salatut tahajud akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Akan diberikan kepadanya ganjaran yang tidak pernah terlihat oleh matanya. Akan diberikan kerajaan, bisa jadi 1000 kali lipat kerajaan dunia ini. 1000 kali lipat kerajaan dunia. Kenapa 1000 kali? Karena disebutkan dalam hadis orang yang paling rendah saja akan mendapatkan 10 kali lipat dunia ganjarannya. Maka bagaimana dengan yang paling tinggi? Bisa jadi akan mendapatkan 1.000.000 kali lipat dunia ini. Dan ini menunjukkan apa yang kita cari dari kenikmatan dunia adalah secuil. Yang kita cari dari kenikmatan dunia hanya secuil, maka janganlah seseorang tertipu sehingga marahnya karena dunia, sehingga cinta karena dunia, benci karena dunia. Semua yang karena dunia terhina. Hendaknya semua yang kita lakukan adalah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk salat tahajud di malam hari. Walaupun hanya 2 rakaat, sesungguhnya 2 rakaat di malam hari itu lebih baik daripada 20 rakaat di siang hari. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat, 1 rakaat itu seperti 10 rakaat di siang hari. Maka kalau 2 rakaat seperti 20 rakaat di siang hari. Kalau 11 rakaat berarti seperti 110 rakaat di siang hari. Itulah keutamaan salat malam, pahalanya berkali-kali lipat dibandingkan salat di siang hari. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.